Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang kearsipan. Hal ini saya lakukan karena permintaan dari guru saya, yaitu Bapak Dr. Andes Mahmud Effendi M.Hum, dosen dari Universitas Gadjah Mada, untuk sedikit membahas tentang kearsipan. Untuk kali ini saya ingin mengambil topik yaitu absurditas di dalam istilah kearsipan di Indonesia. Saya bilang absurditas karena absurd itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, atau sesuatu yang tidak jelas, atau yang tidak tahu arahnya kemana. Itu bisa diartikan semacam itu. Yang pertama adalah istilah hazanah dan hasanah, yang beda S dan Z-nya. Kalau hazanah itu pakai Z, kemudian hasanah itu pakai S. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan itu ditemukan bahwa ada satu kata hazanah yang pakai Z dan satu kata hasanah yang pakai S. Nah, ini barangkali tim penyusun kurang teliti di dalam menyusun ini karena masih menggunakan dua istilah yang berbeda, tetapi sepertinya makna yang diminta itu adalah sama. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 itu saya temukan dua kata hazanah yang pakai Z di tengah dan dua kata hasanah yang ada S di tengah. Jadi ada 2 dan 2. Kemudian di Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 itu saya menemukan 40 kata hazanah yang pakai Z. Dan saya tidak menemukan satupun kata hasanah yang pakai S. Ya, saya kira yang lebih tepat ini. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu hazanah adalah barang milik, harta kekayaan, kemudian kumpulan barang, perbendaharaan dan lain-lain ya. Itu adalah kata baku yang ada di KBBI. Sementara hasanah yang pakai S adalah bentuk tidak baku dari hazanah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah istilah arsip dinamis inaktif ya. Ada yang bertanya, kenapa arsip dinamis aktif itu bukan lawan dari kata arsip dinamis pasif? Karena aktif itu pasti lawannya pasif ya. Tetapi menurut pengetahuan saya bahwa arsip dinamis aktif maupun inaktif itu bukan lawan kata, tetapi adalah sebuah proses berkelanjutan yang disebut sebagai life cycle of record ya. Kemudian juga mengenai arsip dinamis inaktif yang di dalam undang-undang itu disebutkan sebagai arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Ini menurut saya juga cukup tidak jelas atau absurd ya. Kalau menurun itu dari berapa ke berapa atau dari mana ke mana itu. Jadi parameternya menjadi tidak jelas. Itu yang kita pahami. Kemudian saya mengambil beberapa pendapat dari Luciana Duranti dan Patricia Frank. Itu mengatakan bahwa arsip inaktif adalah arsip yang tidak lagi diperlukan untuk bisnis saat ini, tetapi belum memenuhi akhir periode penyimpanannya. Kemudian menurut Nara, juga menurut Piers Moses, itu arsip dinamis inaktif adalah arsip yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi dapat disimpan dan kadang-kadang digunakan untuk tujuan hukum, historis, atau operasional. Jadi saya kira lebih tepatnya ketika arsip inaktif adalah arsip yang tidak lagi digunakan nih, tapi masih kadang-kadang digunakan. Tapi bahasa undang-undang yang mengatakan bahwa arsip dinamis inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun itu juga tidak sepenuhnya salah. Kemudian yang ketiga adalah instrumen pengelolaan arsip dinamis yang kita ketahui bersama ada 4 ya. Yang pertama adalah tata naskah dinas, kemudian yang kedua adalah klasifikasi arsip, kemudian yang ketiga adalah jadwal retensi arsip, dan yang keempat adalah sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ya.
Nah, ini yang ingin saya soroti adalah JRA, jadwal retensi arsip. Itu kalau di dalam kajian kearsipan itu harusnya adalah record retention schedule, bukan archive retention schedule. Jadi record ya. Jadi kalau lebih tepatnya menurut saya adalah jadwal retensi arsip dinamis, ya, bukan arsip saja. Kemudian sistem klasifikasi dan keamanan akses arsip juga ditambah dinamis. Saya kira lebih tepat. Oke, kemudian yang keempat adalah istilah archive dan archives yang pakai S dan tidak pakai S. Ya, kadang-kadang kita kalau menulis archive dan archives itu sulit untuk membedakan. Ya, ini ada pendapat yang mengatakan begini dari Richard Pierce Moses ya. Archive adalah kegiatan mentransfer arsip dari individu atau kantor pencipta ke repositori yang berwenang untuk menilai, melestarikan, dan memberikan akses kepada arsip tersebut. Itu archive yang tidak pakai S, disebut sebagai kata kerja ya, kata kerja atau suatu pekerjaan. Sementara archives yang pakai S itu adalah arsip yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari, tetapi dapat disimpan dan kadang-kadang digunakan untuk tujuan hukum, historis, atau operasional. Juga disebut sebagai material yang dibuat atau diterima oleh seseorang, keluarga atau organisasi, publik atau swasta, dalam menjalankan urusan mereka dan dilestarikan karena nilai abadi atau enduring value yang terkandung dalam informasi yang dikandungnya atau sebagai bukti fungsi dan tanggung jawab penciptanya, terutama yang bahan yang dipelihara dengan menggunakan principle of provenance, original order, and collective control. Dan arsip archives yang pakai S ini juga disebut sebagai arsip permanen. Sebagai catatan, para arsiparis Amerika Serikat dan Kanada umumnya tidak menggunakan archive tanpa S sebagai kata benda yang berarti kumpulan ya. Tapi bentuk itu umum digunakan di negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Dalam teknologi informasi, bentuk S+ dari archive ya yang tidak ada S-nya itu umumnya digunakan sebagai kata kerja dan untuk menggambarkan kumpulan data cadangan. Oke, sementara ini untuk hari ini ya, tidak terlalu panjang. Apabila Bapak Ibu mempunyai masukan, saran, sanggahan, dan sebagainya, silahkan komen ya, agar channel ini semakin membawa manfaat pada khalayak ya. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.